Kau punya nggak sih temen yang kalau didekatin malah ngejauh, tapi giliran kita cuek dan mau pergi, dia malah nahan-nahan kita? Nah, di dunia fisika, sifat pelimpan dan gengsian kayak gini ternyata beneran ada. Namanya hukum Lenz. Gimana bisa magnet punya sifat kayak manusia? Yuk kita bahas. Perkenalkan, namaku Michela Putri Sapasaribu dengan NIM 607052500003. Di sini aku akan menjelaskan apa sih itu hukum Lenz. Hukum Lenz adalah salah satu hukum dasar dari elektromagnetisme yang menjelaskan tentang arah arus listrik induksi. Sederhananya, hukum Lenz adalah hukum tentang perlawanan atau pemberontakan di dunia fisika. Hukum Lenz dicetuskan oleh Heinrich Friedrich Emil Lenz, sering dikenal juga sebagai Heinrich Lenz, seorang fisikawan terkemuka asal Rusia keturunan Jerman. Heinrich Lenz lahir pada 12 Februari 1804 di Depota sekarang Tartu, Estonia. Wafat pada tanggal 10 Februari 1865 di Roma, Italia. Ia merupakan profesor fisika dan dekan di Universitas Saint Petersburg, Rusia. Selain meneliti elektromagnetisme, ia juga berkontribusi dalam mempelajari sifat-sifat fisika air laut dan sirkulasi samudra. Pada awal abad ke-19, fisikawan Michael Faraday menemukan fenomena induksi elektromagnetik, bahwa perubahan medan magnet dapat menghasilkan arus listrik. Namun, saat itu, para ilmuwan belum memahami sepenuhnya apa yang menentukan arah dari arus listrik yang dihasilkan tersebut. Lalu, pada tahun 1834, Heinrich Lenz berhasil memecahkan teka-teki ini. Ia merumuskan hukum yang menyatakan bahwa arus induksi akan selalu mengalir ke arah yang menghasilkan medan magnet untuk menentang perubahan yang menyebabkannya. Hukum Lenz sebenarnya melengkapi hukum Faraday tentang induksi elektromagnetik. Hukum Faraday memberitahu kita seberapa besar GGL atau gaya gerak listrik induksi yang dihasilkan. Sedangkan hukum Lenz memberitahu kita kemana arahnya. Dalam rumus matematis hukum Faraday, hukum Lenz diwakili oleh tanda negatif. Seperti halnya GGL induksi sama dengan negatif jumlah lilitan kumparan dikali dengan laju perubahan flux magnetik. Pada cara kerja pertama yang terdapat dalam gambar ini, kutub utara atau N, magnet digerakkan mendekati kumparan. Ketika magnet semakin dekat, jumlah garis gaya magnet atau flux magnet yang masuk ke dalam kumparan bertambah. Hal ini ditunjukkan oleh simbol yang terdapat dalam gambar yang akan meningkat. Karena terjadi pertambahan flux magnet di dalam kumparan, muncul arus induksi. Sesuai hukum Lenz, arus induksi ini menghasilkan medan magnet yang berlawanan arah dengan medan magnet dari magnet. Akibatnya, ujung kumparan yang menghadap magnet berubah menjadi kutub utara atau U. Karena kutub utara bertemu dengan kutub utara, keduanya saling tolak-menolak. Inilah cara kumparan menentang pertambahan flux magnet. Pada saat yang sama, galvanometer menyimpang ke satu arah sebagai tanda adanya arus induksi. Pada cara kerja kedua, magnet dijauhkan dari kumparan. Ketika magnet menjauh, jumlah garis gaya magnet yang melewati kumparan berkurang. Hal ini ditunjukkan oleh simbol yang terdapat dalam gambar yang menurun. Karena flux magnet berkurang, kembali muncul arus induksi. Namun, kali ini arah arus induksi berubah. Arus tersebut menghasilkan medan magnet yang berusaha mempertahankan flux medan magnet agar tidak berkurang. Oleh karena itu, ujung kumparan yang menghadap magnet berubah menjadi kutub selatan atau S. Kutub selatan pada kumparan akan menarik kutub utara magnet sehingga magnet seperti ditahan agar tidak semakin jauh. Jarum galvanometer juga menyimpang, tetapi
ke arah yang berlawanan dibandingkan skenario pertama atau gambar pertama karena arah induksinya berubah. Jadi, hukum Lenz mengajarkan bahwa setiap perubahan flux magnet akan menghasilkan arus induksi yang selalu menentang perubahan tersebut. Semoga penjelasan ini dapat membantu kalian memahami konsep hukum Lenz dengan lebih mudah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!